Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Administrasi Rumah Sakit, izin mewawancarai seorang karyawan yang bekerja di rumah sakit. Silakan Kak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Yulianti. Saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Adia Paranita, Bandar Jaya. Nah, gimana sih Kak tipe kepemimpinan yang di rumah sakit Kakak ya? Tipe kepemimpinan di rumah sakit itu yang pasti demokrasi, karena di rumah sakit itu setiap minggu pasti kita mengadakan evaluasi, khususnya di hari Rabu. Pasti ada rapat untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Jika ada kendala atau ada suatu program untuk meningkatkan mutu rumah sakit, biasanya kami melakukan rapat dan itu pasti kita dimusyawarahkan seperti itu. Yang kedua, kalau fungsi dan peran kepemimpinan di rumah sakit Kakak itu gimana? Untuk fungsinya sangat berperan lah ya untuk pemimpin itu di suatu rumah sakit, karena jika tidak ada pemimpin, rumah sakit tidak akan berjalan. Karena di suatu organisasi pasti harus memiliki leader atau pemimpin yang kita panut untuk menjalankan suatu organisasi agar lebih baik lagi. Tanpa adanya pemimpin, semua tidak akan berjalan dengan lancar. Begitupun juga tanpa adanya anggota, pemimpin tidak akan bisa berjalan sendiri. Seperti itu. Adakah tingkatan manajer di rumah sakit? Kalau di rumah sakit itu sendiri, itu kita ada suatu PP ya, namanya PP Puri Adia Paranita. Ada komisaris, terus ada owner rumah sakit, ada direktur, di bawah direktur juga ada HRD dan kepala manajemen yang lainnya, seperti itu. Kalau untuk budaya organisasi kepemimpinan yang di rumah sakit gimana Kak? Itu budaya yang kayak contohnya. Contohnya kayak budaya di tempat kerja Kakak itu gimana? Misalnya kayak tiap pagi itu ngapain dulu, atau tiap hari apa, gimana dulu? Kalau saya kan di bidang pelayanan medis, jadi setiap kita operasif itu kita selalu melakukan operansif. Operansif itu operan ke bagian-bagian pasien-pasien apa aja kayak gitu. Nah, untuk kalau seluruh masa karyawan rumah sakit, biasanya setiap hari Senin kita melakukan apel gitu, untuk briefing pagi, untuk mengevaluasi juga setiap minggunya bagaimana, apakah ada komplain pasien ataukah ada peningkatan mutu pelayanan. Itu bagi seluruh karyawan setiap Senin, bagi yang dinas pagi biasanya kayak gitu. Untuk peran dan tugas kakak itu sesuai nggak sih Kak sama yang di rumah sakit itu? Kalau peran sih sesuai, karena kan di sini kan saya sebagai pelayan medis ya, jadi merawat khususnya kita kan di rumah sakit ibu dan anak. Jadi kita bagian perawatan untuk bayi balita sakit, ibu melahirkan, ibu nifas, sama ibu yang sedang hamil kayak gitu. Mungkin cukup Kak untuk wawancaranya ini. Itu saja, sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, izin mewawancarai seorang karyawan yang sedang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas. Silakan untuk kakaknya buat perkenalan diri. Nama saya Aisyah Bilasari, saya bekerja di Puskesmas Widodo Kencono, Lampung Tengah. Saya sebagai pengelola hutan. Oke. Selanjutnya, fungsi dan peran kepemimpinan di tempat kerja kakak itu sendiri gimana? Fungsinya adalah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dengan memperhatikan dukungan perencanaan yang baik, pendidikan, serta manajemen yang efektif tentang sumber daya, tenaga kesehatan, serta profesional. Ada nggak sih Kak tingkatan manajer di puskesmas yang Kakak kerja sekarang? Oh ada, yang pertama itu ada top manager. Top manager itu dia kapus atau kepala puskesmas. Yang kedua ada middle manager, dia ketua usaha. Dan yang ketiga itu ada lini manager, isinya UPT. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak budaya organisasi di puskesmas yang tempat Mbak bekerja? Budaya organisasinya itu adalah disiplin, yaitu setiap Senin kami melakukan apel pagi rutin gitu. Untuk kakaknya sendiri di puskesmas itu peran dan tugasnya sesuai nggak Kak di bidangnya? Sudah sesuai ya, sejauh ini sudah sesuai. Saya sebagai pengelola data di sana ya berkaitan dengan data-data gitu. Sekian wawancara dari kami dan terima kasih buat kakaknya sudah mau diwawancarai. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Universitas Muhammadiyah Metro dari Prodi Administrasi Rumah Sakit ingin mewawancarai seorang pekerja di rumah sakit. Sebelumnya perkenalan diri Kak. Oh iya, perkenalkan nama saya Robertus Dwi-Atmoko. Saya bekerja di Rumah Sakit Madyowaryo sebagai fisioterapis sejak 2020 sampai sekarang. Baik Mas, bagaimana sih tipe kepemimpinan rumah sakit? Ya, baik, tipe kepemimpinan di rumah sakit itu dia yang modelnya demokratis. Jadi setiap ada masukan, ada saran itu selalu diterima oleh pemimpin. Jadi itu tujuannya itu untuk membangun rumah sakit menjadi lebih maju lagi. Nah, ini Mas, kalau di rumah sakit Masnya itu ada nggak sih ini tingkatan manajer di rumah sakitnya? Jadi kalau untuk tingkatan manajer rumah sakit itu ada. Jadi kalau yang paling atas itu kalau di rumah dua itu ada kepala yayasan, yang kedua itu di bawahnya ada direktur, wakil direktur, ke bawahnya lagi nanti ada manajer, kepala bagian, kepala ruang, dan nanti ada kayak sebagai apa ya namanya, penanggung jawab ruangan itu tadi, baru di bawahnya lagi ada pelaksana itu tadi. Terus bagaimana sih Kak budaya organisasi kepemimpinan di rumah sakit Madyowaryo itu? Budaya organisasi, kalau budaya organisasi itu kalau di rumah sakit menurutku itu kalau di Mardi itu sendiri dia itu baik ya. Jadi manajemennya itu tertata, jadi segala sesuatu yang dikerjakan dalam rumah sakit itu ada datanya. Nah itu data-data itu kan dikumpulkan nanti bisa dilaporin. Jadi kalau menurutku budaya di Madyowaryo itu bagus. Terus kalau bagian kayak rumah sakit lain itu mungkin sama ya. Jadi budaya kepemimpinan tadi ya Mbak ya. Budaya kepemimpinan itu jadi harus diwujudkan, memang setiap pribadi harus punya. Jadi kalau kita punya rasa kepemimpinan yang tinggi itu, jadi apapun yang kita kerjakan itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi kita laporan itu terus ke pimpinan itu jadi hasilnya maksimal gitu, jadi memuaskan, nggak ada yang salah. Kalaupun salah jadi bisa diminimalisir, jadi kesalahan itu diperkecil. Ada lagi kalau peran sama tugasku di rumah sakit itu kalau menurutku sesuai, karena kalau aku kerja di rumah sakit itu kita punya job desk sendiri-sendiri. Nanti kalau di rumah sakit itu ada SPRKK. SPRKK itu rincian tugas yang harus dilakuin sebagai fisioterapis, yang aku di sana sebagai fisioterapis, sebagai pelaksana sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan SOP itu tadi. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan itu ada apa ya? Ada hukumnya. Maksudnya kita nggak sembarangan ngasih tindakan apa itu, harus ada SOP-nya. Kalau nggak ada, kita bisa dituntut. Kalau nggak ada itu tadi, jadi harus sesuai.
Baik, sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Oh iya, dengan senang hati Terima kasih. Mas.